my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rini Pros. Hari ini makeupnya agak beda gak sih? Ini bold look gak? Ya gak sih? Mencari persetujuan dari kalian. Kalau berisik ya di atas lagi main. Harap maklum ya kalau misalnya berisik. Terus ada mamang-mamang lewat juga. Ini soalnya posisinya yang paling depan di rumahku. Jadi kalau misalnya berisik ya harap maklum. By the way, ini dia look makeup hari ini. Aku mau nge-share how to achieve this look. Dan ini tema makeupnya tuh buat lamaran, makeup sendiri, dan pengen kelihatan beda karena biasanya kan aku kalau makeupan kan yang natural look gitu. Dan kali ini semua perkakas makeup andalanku, favoritku yang aku beli sendiri kebanyakan sih ya. Most of the products that I use itu aku beli sendiri dan kebanyakan sih high end. Semoga kalian nggak kecewa, tapi aku harap sih kalian, misalnya ada yang bilang, aduh kak belum punya, semoga disegerakan. Amin. Ayo kita aminin bareng-bareng. Amin. Yaudah, sebelum lanjut ke tutorialnya, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe ya. Udah. Oke, without further ado, let's get to it. Seandainya ya waktu bisa diulang, mungkin aku bakalan kayak gitu makeupannya. Ya udah, kita mulai dari alis dulu. Aku pakai Lux Prime. Ini yang shade brown kalau nggak salah. Sayangnya ini nggak ada nama shade-nya. Dan ini model pensilnya tuh masih segitiga, yang kecil banget gitu. Nih, sebenarnya aku lebih suka yang model pensil gitu loh, yang bener-bener lancip banget. Gampang banget bikin alis pakai ini. Tapi menurutku ini masih kurang pipih gitu sih. Aku kurang suka sebenarnya. Ada apa sih? Kurang suka sebenarnya sama pensil alis yang modelnya segitiga. Malah menyusahkan. Mungkin karena aku udah kenal banget sama alisku sendiri kali ya. Aku biasanya gini sih kalau untuk gambar alis, bagian depan nggak aku apa-apain, biar lebih natural looking aja dan disikat searah dengan tumbuhnya alis. Alis sudah beres, kita lanjut ke step berikutnya. Untuk menjaga kelembapan kulit, pastinya aku pakai moisturizer dulu sebelum primer. Ini aku bakalan ningkatin level kulitku jadi lebih cerah. Jadi step pertama aku bakalan pakai Jeju Cherry Blossom Jelly Cream dulu, yang ini teksturnya jelly. Terus habis itu ditimpa pakai Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream. Nih, teksturnya beneran jelly-ish banget. Ini enak banget dijadikan primer sebenarnya. Tapi nanti aku tetap bakal pakai primer lagi karena kulitku kan kering ya. Kalau kering tuh butuh kelembapan yang berlapis-lapis. Aku prefer ribet di preparationnya sih. The less makeup we use, the better the result. Ini kalau misalnya alisnya berantakan nggak apa-apa karena nanti di step terakhir bakalan kita rapihin. Yang penting aku udah bingkai alis duluan karena emang bulu-bulu asliku pun ini belum aku cukur lagi dalam 3 bulan terakhir, emang udah kayak gitu. Tipis banget nih. Kita tunggu sampai terserap dulu. Abis itu baru pakai si tone up cream. By the way, dulu aku tuh pas lamaran nggak ribet pakai prop macem-macem dan cuma keluarga inti doang yang datang. Bener-bener nggak ngundang siapa-siapa. Cuma orang tuaku, orang tua suami, sama keluarga inti dari orang tuaku doang gitu. Teman-teman kayak nggak ada yang datang deh seingetku. Nggak yang kayak zaman sekarang deh. Rame banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa kalau ada budgetnya, why not? Kalau aku dulu bener-bener fresh budget banget. Jadi cuma tukar cincin doang. Terus aku dikasih anting apa kalung gitu sama ibu mertuaku. Hanya gitu aja sih momennya, tapi spesial banget sih buat aku. Ini tone up creamnya. Dulu pas lamaran itu aku sekalian nentuin tanggal kapan mau nikahnya sih. Tapi nggak langsung saat itu juga, intinya sih nentuin. Aku dari lamaran ke nikah itu prosesnya nggak lebih dari 1 tahun. Kalau dalam Jawa tuh seingatku nggak boleh lebih dari 2 tahun gitu deh. Pamali katanya. Nggak tahu kalian masih percaya apa enggak, tapi kalau menikah itu yang ribet biasanya orang tuanya, bukan calon pengantinnya, kecuali biaya sendiri. Kalau aku dulu udah to the point bilang, ini
ini kayaknya aku cuma sanggup nikah kecil-kecilan, nggak yang gede banget deh. Terus karena orang tua aku temennya lumayan banyak, jadi yang punya acara mereka berdua, kayak orang tuaku dan orang tua suamiku. Kebetulan suamiku anak satu-satunya gitu kan. Ya sudah, yang ribet mereka deh. Ternyata nggak terlalu abu-abu banget ya. Kita lanjut ke primer. Primer aku pakai Benefit Professional. Ini tester kok dan masih belum habis, awet banget sumpah. Padahal aku pakai sering banget aku pakai. Intinya kalau nikah itu, kalau misalnya kalian bener-bener mau punya budget sendiri dan orang tua kalian punya acara sendiri, kalau bisa sih dipisah. Acara aku dan teman-teman ya sendiri, terus aku dan teman-teman dari orang tua ya sendiri kalau budgetnya lebih. Tapi kalau enggak, ya wis adanya. Stay Naked. Aku foundationnya pakai ini aja, Urban Decay Stay Naked Weightless Liquid Foundation yang shade 50WY. Ini kayaknya agak keterangan deh di aku. Tuh, terangan kan? Bentar aku gelapin dikit. Aku gelapin dikit pakai Born to Glow yang muka bener-bener dikit dong, kayak lebih kecil dari upil. Mungkin teksturnya jadi lebih cair gitu sih. Biasanya tuh kalau tunangan tuh ya cuma ngebahas itu doang sih. Rencana selanjutnya gimana? Aku nggak bahas sampai pernikahan ya, karena itu bakalan ribet banget. Nikah tuh aduh ribet ya pokoknya. Kayak menggabungkan dua kepala antara aku dan pasangan plus mempertemukan calon keluarga baru. Aduh, itu lebih drama lagi. Intinya sih kalau nikah itu biasanya masalahnya ada di either kamu sama pasangan atau kedua orang tua atau pihak luar yang nggak ikut ngebiayain tapi ribet sendiri gitu. Biasanya itu aja sih permasalahannya. Dan kamu sama pasangan harus saling menguatkan. Kalau tunangan itu hanya sebatas sampai ngobrolin ya step berikutnya apa dan mau kapan, terus pakai adat apa, terus kenalan. Intinya sih kenalan antar dua keluarga dan beda-beda ya. Biasanya kalau tunangan ada yang nggak perlu bawa apa-apa, kayak semacam nembung ya kalau bahasa Jawanya. Tapi ada juga yang dari tunangan aja udah ribet bawa seserahan, ini itu juga ada. Perlu ditanyakan sih, biasanya yang ribet sih pihak cewek ya. Kalau pihak cowok kan kayak ya udah datang aja ngikut gitu. Ada yang minta mahar langsung setauku, sampai ada yang minta mahar ratusan juta gitu. Adalah cerita-cerita yang kayak gitu sampai batal nikah tuh banyak banget karena orang tuanya biasanya. Kasian, jangan sampai ya kita nanti jadi orang tua, jangan sampai kayak gitu. Step berikutnya sebelum lanjut kemana-mana ini harus dikunci dulu. Aku pakai Studio Tropic Flawless Priming Water. Terus biasanya nanti kedua orang tua itu bakalan makin sering ngobrol gitu loh kalau abis tunangan. Nah biasanya cekcoknya ada setelah itu. Karena kan kayak beda silsilah, beda lingkungan, beda macem-macem. Kalau misalnya emang beda semuanya gitu, apalagi kayak aku yang dulu di luar kota, bapak mertuaku TNI Angkatan Darat, terus papiku pribadi pengacara, keras dua-duanya. Ya, tapi kalau aku sih ribetnya justru ada di antar orang tua gitu loh. Bukan antar orang tuaku dan orang tua pasangan, tapi kayak setiap orang tua gitu. Kayak bapak dan ibu mertuaku ada masalah sendiri, terus kayak mamiku sama papiku ada masalah sendiri. Kalau dulu pernikahanku ribetnya di situ sih. Jadi sebenarnya aku sama pasanganku gak ada masalah apa-apa, cuma kita pusing aja denger cerita ini tuh. Untung sudah lewat. Apalagi yang sekarang aku yakin banget sih, pasti yang sekarang tuh pusing banget tentuin tanggal. Apalagi kalau misalnya udah nentuin tanggal tapi ternyata ada wabah corona ini. Duh, kuatlah kalian ya. Ya ampun, aku kelupaan belum pakai concealer. Nggak apa-apa deh, kita timpa ya. Dikit aja. Di sekalian kita jadiin eyeshadow base sampai ke under eye. Ini yang shade caramel by the way. Ini kalau misalnya lagi tunangan kayak gini ya, aku prefer makeup yang bener-bener aku beli sendiri, semuanya aku keluarkan. Mungkin nanti aku bakalan tetap bikin
kayak makeup tunangan sendiri di rumah pakai yang murmer. Tenang aja, nanti bakalan aku bikinin kok. Yang penting kalian stay tune aja dulu. Oke, lanjut ke bedak. Bedak aku pakai yang biasa aja. Lakme 925 Primer Matte Foundation shade Honeydew. Ini harus sabar pakainya. Dia ada natural glow-nya gitu ya, si foundationnya ini. Gila sih, mantep banget. Lanjut ke eyeshadow. Aku pakai Shaded-nya Kathleen Lights X Colourpop. Aku bakalan pakai kayaknya warna ini deh. Aku mix sama ini biar nggak terlalu tua banget gitu warnanya. So aku pengen bikin Hello Eyes. Tuh kayak gini. Terus abis itu bagian tengahnya pakai warna Peridot. Wow. Terus aku kasih di ujung dalam mata. Sumpah ya, ini kayak kalau bisa diulang aku bakal makeup kayak gini sih. Aku beresin mata yang satunya dulu ya, ntar lanjut lagi. Oke, ini udah beres nih makeup matanya. Sekarang lanjut ke eyeliner. Belum beres deh. Maksudnya menyempurnakan makeup matanya. Ini aku pakai eyelinernya Merzi, The First Pen Eyeliner. Ini warna brown. Coffee bun apa coffee bun? Aku punya beberapa cerita lucu sih. Pas aku dulu tunangan. Jadi sebelum tunangan itu sebenarnya aku tuh kan nikah tahun 2016. Punya Ralin itu tahun 2017, tahun setelahnya. Punya anak maksudnya. Nah, jadi pas aku tunangan itu, aku udah bilang ke suamiku bahwa aku nggak mau ada acara yang would you marry me ditanya-tanya kayak gitu. Karena udah jelas, udahlah gue pacaran sama lo emang tujuannya buat nikah. Jadi kagak usah nanya-nanya would you marry me an. Lagi pula suamiku tuh kan medok ya, ngomongnya Jawa banget gitu. Terjadinya ilfeel takutnya, malah aku bakalan jawab enggak. Sumpah kalau misalnya tanya kayak gitu aku bakalan jawab enggak, tapi ya tetap nikah gitu loh. Ngerti kan? Tega ya? Ya aku memang tega sih. Lalu rencana aku menikah itu targetku sebenarnya tahun 2017. Nah, aku dilamar tahun 2015. Dilamarnya itu sebenarnya juga nggak sengaja gitu. Bukan nggak sengaja, maksudnya nggak ada rencana untuk dilamar lalu melanjutkan nikah, karena targetku nikah itu tahun 2017 kan. Di tahun 2015 itu sebenarnya saat itu suamiku kayak baru izin ke bapaknya untuk mau cari rumah di daerah ya deket-deket Jakarta lah. Karena di Jakarta tuh rumah udah mahal saat itu. Sedangkan dia masih mau cari yang pinggir-pinggir Jakarta, masih deket sama kantornya, kantorku juga saat itu. Kepikirannya baru ya abis nikah kita udah harus punya rumah gitu. Aku mikirnya abis nikah kita berdua harus keluar dari rumah orang tua. Aku pribadi udah punya kendaraan sendiri dan saat itu suamiku juga udah punya kendaraan sendiri. Kita cari rumah, tapi aku nggak mau aku yang nyari, aku maunya suamiku yang mencari rumah. Karena buat aku itu tanggung jawab cowok gitu. Aku mempertanyakan saat dia mau menikahiku kemana kita akan tinggal. Itu tanggung jawab cowok. Aku mikirnya kayak gitu. Pokoknya aku ngikut aja kan ke pihak cowok dan harus jelas. Saat aku ngikut kamu bisa menyediakan dan membahagiakan aku nggak? Karena orang tua aku susah kayak membahagiakan aku. Jadi aku maunya kita bener-bener mulai dari nol untuk bahagia bareng-bareng. Terus ngomong lagi ya ke bapaknya kalau mau beli rumah dulu gitu, izin lah. Lalu bapaknya melarang, dibilang beli rumah mah gampang, itu nanti aja, yang penting sekarang tunangan dulu aja, ayo mau nikah langsung kapan, karena kalian berdua udah siap. Dilihatnya aku sama suamiku udah siap gitu. Terus jadi yang melamar aku itu lebih ke bapaknya, bukan anaknya. Jadi bapaknya nelfon aku, nanya ke aku gini, Riri yakin mau nikah sama Mas
Boy, dia dipanggilnya Boy, mau nikah sama Mas Boy, yakin dia nggak punya apa-apa loh, kayak gitu. Karena kita berdua sama-sama pegawai dengan status saat itu masih staff biasa. Lalu aku jawab, ya kalau misalnya aku nggak mau nikah, ya ngapain aku pacaran sampai 6,5 tahun. Ya sudah, selang 3 hari bapaknya langsung datang ke rumahku. Papiku shock karena belum siap untuk melepas anak gadis pertamanya. Tapi akhirnya kembali lagi kayak mikir kalau udah dilamar tidak baik untuk ditolak. Jadi ya sudah minta waktu 1 tahun untuk menyiapkan acara pernikahan di Jakarta. Abis itu selang 3 bulan, sebulan gitu aku lupa, lanjut nikahan di kampung halaman suamiku. Bentar ya, pasang bulu mata dulu, ribet banget nih. By the way, ini bulu matanya aku pakai For Her Lash yang sweet type. Terus maskaranya pakai Total Temptation Maybelline, tapi ini fokusnya kayak di bulu mata bawah aja sih. Beres, lanjut ke step berikutnya. Aku mau langsung kontur aja. Konturnya pakai Pixi Perfecting Face Shade. Blush onnya aku pakai MAC yang shade Burnt Pepper. Akhirnya balik lagi ke blush on ini. Lebih ke pink to red gitu sih. Pink berry kali ya. Blush on-nya jangan lebay-lebay, soalnya makeup matanya udah heboh. Tapi ini kemerahan. Tipisin si blush on-nya itu pakai kuas bekas bedak aja, dibawa ke belakang. Ditata, bawa ke belakang, tap bawa ke belakang. Gitu aja. Lalu lanjut ke highlighter dong ya, wajib dong. Ini Master Chrome Maybelline shade Molten Gold. Gak boleh ketinggalan ini tuh. Nah ini State Face Makeup terakhir, spray Studio Tropic dulu. Abis ini aku mau ganti baju. Terus abis itu baru kita pilih gincunya yang mana. Sudah ganti baju, sekarang mau pakai lipstick. Lipsticknya apa ya? Aku nggak mau yang ribet. Lipsticknya kita pakai yang mana? Apa kita pakai lip tint aja kali ya? Lip tint, terus pakai Peripera Ink Airy Velvet yang nomor 2. Warnanya cantik banget sih. Tuh, tapi ini bukan model pump ya, tapi model ya udah pulasan aja gitu. Cakep warnanya. Kayaknya tuh aku ada, wow, ada yang gelap gini lagi. Makin bingung deh, enggak, tapi kayaknya aku pakai ini aja deh karena matanya udah lebay. Pakai di bagian dalam aja, bagian luarnya kita timpa pakai source-nya lip gloss sih, BLP lip glossku mana? Bentar aku cari dulu ya. Oh ada, ketemu. Tada, ini andalan aku, BLP lip gloss. Ditimpa gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan ombre. Kayak 2 lipstick aku mix kayak gini nih. Ombre bukan sih hitungannya, nggak tahu ya. Sekarang mari kita beresin rambutnya dulu. Aku pengen dibuka aja gitu. By the way, ini hair blowernya merek Eddie Star yang murah doang kok di Tokped. Ya ampun, rambutku. By the way, ini rambutku nggak aku pakai vitamin karena udah pakai ya vitaminnya L'Oreal yang hijau itu loh.
here is the final look. Ini dia makeup lamaran sendiri di rumah. Gimana? Suka nggak? Aku sih suka banget ya. Tapi kayaknya nextnya aku perlu deh bikin yang versi affordable-nya, versi drugstore-nya, ataupun yang makeup murahnya. Setuju nggak? Kalau misalnya setuju, stay tune ya. Karena aku pengen tahu cerita kalian soal lamaran kalian. Kira-kira ada drama nggak? Coba share drama-drama lamaran. Aku pengen tahu apa aja di kolom komen bawah, because sharing is caring. Karena jujur untuk lamaran aku sendiri sih, ya ini berisik ya. Karena untuk lamaran aku nggak ada dramanya sih. Dramanya justru di persiapan nikah aja, dan setelah nikah pun juga kayak adem ayem aja gitu. Sampai akhirnya punya rumah sendiri. Punya rumah sendirinya akhirnya setelah melahirkan, karena setelah nikah aku nggak ada jeda, kosong 1 bulanan langsung alhamdulillah isi. Dan gak promil ya, aku nggak nunda tapi juga nggak ngeburu-buru. Intinya ya jalanin aja, tapi ternyata dipercaya lebih cepat. Diberi kepercayaan. Dan ya setelah anakku 1 tahun udah langsung akad kredit dan rumahnya udah bisa langsung ditempatin, alhamdulillah. Sekarang ini di studioku yang rumah baru, di rumahku sendiri sekarang. Nikmat ya rasanya. Makanya aku penasaran, ada gak sih drama-drama kalian soal lamaran? Pokoknya jangan lupa untuk sharing di bawah ya, biar kita semua bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan. Dan buat kalian yang sudah lamaran terus lagi proses mengurus pernikahan tapi dalam masa-masa wabah corona ini, stay strong dan tetap stay safe dimanapun kalian berada. So ya, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga videonya bermanfaat dan juga berguna lah ya buat kalian. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!